Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Prodi Fisika Universitas Jambi yang terdiri dari saya sendiri, Didi Anugrah, Saya Indah Kairunisa, saya Legian Sari, dan saya Adelia Latifah. NIM 01, saya NIM 39, Saya NIM 05, dan saya dengan NIM 45. Bangunan masjid yang berukuran 20 kali 20 meter persegi berdiri dengan megah di atas lahan 2.380 meter persegi. Masjid Muhammad Cengho, masjid yang berlokasi di Jalan Ibrahim Ripin, Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, merupakan masjid yang mempunyai keunikan tersendiri dan bersejarah. Masjid ini merupakan masjid pertama yang ada di Jambi yang memiliki desain arsitektur kebudayaan Cina, yaitu seperti kelenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajak kalian semuanya untuk lebih mengenali tentang sejarah Masjid Cengho. Yuk ikuti saya lebih mengenali tentang Masjid Cengho. Banyak sekali sejarah yang terdapat di Masjid Cengho, yaitu pendirinya sendiri yang bernama Cheng Hua, yang berasal dari negeri jiran yaitu Cina. Dari sebelum pintu masuk masjid, pada sudut kanan terdapat tempat wudhu dan juga toilet untuk pria. Dan terdapat juga lukisan dinding yang menceritakan sejarah singkat Masjid Muhammad Cengho ini. Selain itu, dari sebelum pintu masuk masjid, pada sudut kiri terdapat tempat wudhu dan juga toilet untuk wanita. Seperti inilah yang ada di dalam Masjid Cengho, seperti yang kita lihat di sekelilingnya. Infrastrukturnya terbuat seperti rumah adat Cina yang disatu padukan dengan masjid struktur Indonesia. Bisa kita lihat dari banyaknya terdapat segi delapan, baik di jendela ataupun di undak-undak bagian atas. Segi delapan ini mengapit pintu masuk masjid yang berbentuk bukit.
3 undakan dari bawah ke atas masjid sekitar 17 meter yang menggambarkan jumlah rakaat salat 5 waktu. Masjid yang diresmikan pada tanggal 12 Februari 2021 atau bertepatan dengan Imlek digagas oleh seorang mu'alaf yang dulunya merupakan mantan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI di Provinsi Jambi yang bernama Haji Rusli. Nama Cheng Ho sendiri merupakan nama yang diambil dari seorang utusan kaisar dinasti Ming yang membawa 2 umat yaitu Islam dan Tao ke Nusantara yang bernama Cheng Ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai kepada Abang Hasan Ardiansyah. Ya. Sedikit kami ingin bertanya tentang sejarah singkat tentang Masjid Cheng Ho, yaitu kami ingin mengetahui sedikit sejarah singkat tentang Masjid Cheng Ho ini. Kami persilahkan kepada Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ardiansyah. Saya dari Jambi, dari Muara Jambi, Kumpeh. Saya khidmah di sini. Saya mondok di pesantren sekitar 15 tahunan. Sekarang lanjut lagi studi kuliah di Universitas UIN Jambi. Adapun yang sedikit tahu tentang sejarah masjid ini dan nama Laksamana Cheng Ho itu siapa orangnya sebenarnya kan? Iya. Kita ke nama masjid ini dulu. Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini adalah seorang ulama yang termasuk mengislamisasikan orang-orang Nusantara atau orang-orang Asia khususnya. Di sana ada lukisan beliau, gimana sejarah beliau menijak dari kota Sumatera, Bali sampai Banda Aceh, Semarang, itu pernah didatangi oleh beliau. Muhammad Cheng Ho ini lahirnya di Yunan. Kedua orang tuanya alhamdulillah muslim. Ketika itu dia tidak menampakkan Islamnya di dalam sejarahnya itu sebelum dia mendapatkan kedudukan sebagai admiral atau sebagai pemimpin kepala perang yang dipercayakan oleh Raja Cina. Setelah dia dipercaya oleh Raja Cina menjadi admiral atau pemimpin perang, dia menampakkan Islamnya. Nah, jadi dalam armada itu ada 2 kubu, suku. Keyakinan pertama Hindu, kedua yang satunya Islam. Itu. Jadi Muhammad Cheng Ho ini adalah termasuk ulama, jadi kalangan orang Chinese. Itulah dia berjalan bukan melalui perang. Ketika itu dia mendakwakan gimana Islam yang sebenarnya melewati budaya. Itu aja dia dapat dia termasuk di Keramas, bukan di Keramas tuh, ini dibakar bahasa Cina, di Kibiri, tadi Kibiri. Di Kibiri dia
dia kan termasuk kepercayaan Raja Cina nih. Sebelum jadi raja, jadi admiral atau pemimpin itu, dia tuh dikibiri dalam sejarahnya itu. Jadi dia ada nafsu sama selir-selirnya Raja Cina yang tersebut. Nah, itu. Nah, kenapa masjid ini dibangun dengan nama ulama tersebut? Ibaratnya itu mengenang daripada mengingat sejarahnya yang mengislamkan orang-orang Nusantara. Nah, jadi para orang-orang Chinese yang masuk Islam ini mendirikan masjid yang pertama kalinya itu di Surabaya, kemudian di Pandaan. Nah, setelah itu titiknya lagi di Palembang, di Palembang, kemudian di Jambi, ada lagi ini akan lanjut ke Bungo itu di Bungo, itu besar di Bungo. Tapi beda-beda setiap tempat desain daripada bangunannya beda-beda. Kali ini Pak Haji Rusli. Pak Haji Rusli ini siapa? Beliau adalah orang Chinese masuk Islam tahun 90-an. Jadi dia masuk Islam tahun 90-an. Ketika itu dia ikut organisasi, berjalannya waktu ikut organisasi yang namanya PITI. Tahu PITI? PITI itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. PITI diganti sekarang oleh ulama Persatuan Islam Tauhid Indonesia, karena kalau Tauhid itu kan semua golongan, kalau Tionghoa cuman satu suku doang, satu suku gitu. Jadi ulama mengubahkan itu Tauhid, jadi menyebar semuanya, bisa dari kalangan orang Batak juga bisa, orang Kristen, bukan orang Buddha doang yang di sini, tapi juga dari kalangan lain boleh. Jadi itulah beliau mengajukan ini sekitaran tahun 2005 ke Muktamar, ada rapat. Ketika itu masih belum diubah Tauhid, masih dalam keadaan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Beliau mengajukan, dapatlah beliau izin untuk membangunkan ini. Itu ada tahun 2012 bulan Oktober, baru diletakkan batu pertama oleh gubernur kita itu, siapa namanya? Haji Hasan Basri Agus, atau disingkat HBA. HBA. Dia meletakkan batu pertamanya. Itu aja. Apa lagi? Sedikit kami ingin bertanya lagi, Bang. Tanggapan masyarakat mendirikan Masjid Tionghoa ini dengan dua kebudayaan, dengan dua budaya gitu, Bang. Budaya Cina dan budaya Islam. Alhamdulillah ada tanggapan sebagian umat Islam, senang banget dengan budaya ini, karena dakwah lewat budaya kan, bukan lewat ini aja ceramah atau dengan budaya miniatur seperti ini, bentuk seperti ini bisa bikin keyakinan orang-orang dan Islam melihat bahwa Islam ada toleransi sama setiap ada agama. Itu. Jadi sebagian Muslim ada yang senang, ada yang juga nggak senang. Kemarin ada yang nggak senang, itu kenapa kita harus bangun ini? Karena masjid-masjid di pinggiran di setiap kota itu kan ada, kita makmurkan aja masjid-masjid itu kan, kita masuk Islam nih, baru masuk Islam, kita makmurkan aja. Tapi kata Pak Haji Rusli, tidak, saya pengen dakwah saya melalui budaya saya, yaitu ini bangunan miniatur seperti ini kan, kayak rumahnya kelenteng kan. Jadi tuh Pak Haji pengennya dakwah juga, ibaratnya kata Pak Haji, kacang tak lupa kulit. Dia kan orang Chinese dulu kan, orang Buddha gitu. Jadi dia tetap saya dulu tempat ibadah saya ini, tapi saya ubah keyakinan saya, tapi saya tidak mau kacang lupa kulit, saya tidak mau. Itu
Jadi sebagian teman muslim juga ada nggak suka dengan berdirinya masjid ini. Sempat dulu goncang masalah bangun masjid ini gimana. Masjidnya di Jambi kan banyak. Banyak sekali masjid di Jambi, tapi tidak ini tidak dimakmurkan itu aja katanya. Pak Haji tetap berpendirian dia harus bangun. Dari kaum apa tadi non Islam, itu juga ini senang dibangunkan ini, dia senang lihat orang baru mulai start ini ketika bangunnya masjid itu yang datang bukan umat Islam pertama kali, bukan. Saya lihat sendiri orang-orang yang pakai segini ya, yang kayak seginian datang ke sini ya, kami welcome, kami terima mereka. Itu senang. Senang mereka, orang ada yang bertanya-tanya juga di sini bersih gitu-gitu. Perawatannya bagus. Mereka orang masuk ngeliling ke sini, tapi kami tidak mau batas ini, tetap tempat sholat kita tidak boleh diinjak. Tidak boleh bawa najis juga, dalam arti kata dia pakai sandal gitu. Itu tidak boleh. Kalau dia mau masuk, lihat batas itu tuh boleh. Pakai celana pendek tidak boleh. Kami kasih siapkan sarung kemarin. Kalau masih marak-maraknya mereka orang datang, banyak datang itu. Sama orang Cina semua yang datang. Itulah niatnya Pak Haji itu pengen dakwanya situ melalui budaya. Ini loh ada gitu. Bangun seperti ini tapi dalamnya Islam. Tapi sebagian muslim kan tidak terima kayak gini, kan sama aja punya keyakinan kita untuk membanggakan orang yang non Islam ya kan. Tapi tidak, kan kita ini niat masing-masing. An-niyah matoyah kata ulama. Niat itu adalah kendaraan atau mobilator untuk menyampaikan sesuatu itu. Jadi tergantung kita masing-masing lah lagi. Surga dan neraka itu kita cuma niat aja, ajukan proposal kan. Ya Allah yang menyontreng, oh ya ini benar sisinya kan. Itu. Jadi itu tadi ada yang senang, ada yang nggak senang. Jadi kalangan Buddha juga ada datang ke sini kemarin, yang pakai apa ya? Lihat baju yang oranye tuh kan, pakai tasbih datang. Datang saya terima, ajak ngomong. Senang dia di sini. Itulah niat kami. Guru saya juga bilang kalau kita kumpulkan apapun pemahaman orang-orang tuh kita kumpulkan supaya tidak ada yang menyuntik dari kiri kanan. Sekarang nih kalau kita pincang satu, ada yang menyuntik kita, maksudnya tuh ngisi ruangan untuk menghancurkan Islam. Itu jadi jangan, kita harus akur katanya Ustaznya. Itu Berarti banyak tanggapan positifnya Pak dari masyarakat sekitar. iya banyak mengenai masjid. banyak positif. Apa lagi? Udah. Itu aja ya. Iya. Itulah dari cerita singkat tentang sejarah Masjid Cheng Ho yang telah disampaikan oleh Abang Hasan, dan kami dari kelompok 3 mengakhiri wawancara pada siang hari ini, dan kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Nadia Nurtania Sari, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ahmad Mustafa. Saya dari Universitas Jambi Pak, izin bertanya-tanya sedikit tentang jejak sejarah Islam. Boleh kan Pak? Boleh. Nah, yang pertama saya mau bertanya, jejak sejarah Islam Provinsi Jambi, kapan masuknya Pak? Kira-kira Islam masuk Jambi diperkirakan pada abad ke-7 dan dibawa oleh saudagar dari Turki yang dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Kuros. Itu kira-kira Dek. Bagaimana penyebarannya Pak? Penyebarannya Islam lewat secara berdagang, budaya, politik, maupun kesenian dan pendidikan. Begitu ya Pak. Bagaimana jika dengan peninggalan sejarah Islam di Indonesia Pak? Apakah ada? Banyak Dek, sejarah Islam peninggalan di Indonesia itu wabil khusus di Pulau Jawa Dek, banyak sekali. Contohnya yaitu gamelan, seni sastra maupun seni pertunjukan.
Contohnya di Jawa deh, nah, Sunan Kalijaga itu mengisi dakwah Islam. Sebelum itu masyarakat itu dikasih pertunjukan gamelan. Setelah itu masyarakat sudah kumpul, baru diisi ceramah-ceramah agama. Jadi itu deh. Iya Pak ya. Jadi saya mau nanya lagi nih, kira-kira yang berkembang seni pertunjukan di Tembesi itu apa Pak? Apakah ada? Ada deh. Di antaranya rakyat Tembesi itu masih banyak. Kira-kira itu hampir 50% bahkan lebih itu senang sama gamelan. Salah satunya yang pertunjukan di Tembesi itu gamelan dan seni tari yang berbau Islami. Begitu ya Pak ya. Jadi saya masih banyak pertanyaan nih Pak. Ya ada apa-apa lagi, tanya belang. Bagaimana jika peninggalan jejak sejarah di Muara Tembesi Pak? Ada ya Pak? Ada. Nah, contoh salah satunya yaitu seni rupa maupun kaligrafi deh. Nah, mengenai kaligrafi, contohnya adalah suatu lukisan yang berbahasa Arab yang ditulis dipahat lewat kayu maupun batu-batuan. Ya susah juga ya Pak ya buatnya. Wah, zaman dulu memang adanya macam itu deh ya. Sampai sekarang itu yang tersisa yaitu kaligrafi lah, budaya Islam dulu. Jadi di sini adanya kaligrafi ya Pak ya? Iya, kaligrafi. Terus apa fungsinya kaligrafi Pak? Nah, kegunaan atau fungsi kaligrafi yaitu untuk menghias dinding dan suatu ruangan. Contohnya kaligrafi yang bertuliskan berbau Islam dengan ditulis dengan tadi itu bahasa Arab dipasang di dinding masjid dan yang berbau Islami. Apa inti penyebaran Islam di Indonesia tuh Pak? Ya, intinya adalah Islam masuk di Indonesia di bawah saudagar dari Arab, yang artinya yaitu berdagang dan mengajarkan agama Islam. Wabil khusus di Pulau Jawa disebarkan oleh para wali songo. Jadi kalau peninggalan di Tembesi itu apakah ada Pak? Peninggalan di Tembesi salah satunya yaitu seni kaligrafi dan tari yang berkembang sampai sekarang. Macam MTQ kan diadakan di kaligrafi itu sejarah Islam masuk di Indonesia itu salah satunya. Iya MTQ termasuk termasuk peninggalan ya Tante Di. Bukan, kalau MTQ bukan peninggalan, salah satunya yang dibahas di MTQ yaitu menulis itu tadi apa itu kaligrafi itu di lombanya ya. Ya. Dibawa sampai sekarang untuk lomba itu. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Jadi kurang lebih saya tahu gitu kan jejak peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama lah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله